Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita Waalaikumsalam semua, warahmatullahi Bapak, wabarakatuh. Ibu, Guru Hebat Nusantara. Bersama saya Fitria Nurasana dari SD Negeri 1 Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kita akan bersama-sama belajar dalam kegiatan pelatihan dengan topik manajemen siswa ala Grow Mindset dalam pembelajaran yang diselenggarakan oleh komunitas kolaborasi diantaranya yaitu Kometrodal Komunitas Edukasi Guru Digital, Komunitas SMA PGRI Larangan, dan GKG 5.0 Gerakan Komunitas Guru Era 5.0 yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur pada hari ini, Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024 pada pukul 19 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baiklah, semoga kegiatan ini senantiasa diberi kelancaran dari awal hingga akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan atas rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua tetap berada dalam syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat saya sampaikan kepada Bapak Kepala Bidang PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Bapak Andi Yulian, Eskom MPD, yang bersedia memberikan support dan juga dukungannya dalam rangkaian kegiatan baik yang sudah dilaksanakan dan juga kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya maupun program-program agenda yang akan kami selenggarakan setelah di tahun ini. Di tahun ini tentunya ya. Semoga di bawah pimpinan beliau, SDM pengajar di seluruh Kabupaten Situbondo khususnya dan seluruh pengajar di Nusantara yang tergabung dalam komunitas kolaborasi tetap dalam terupdate informasi tentang pendidikan dan terus meningkat. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang terhormat saya sampaikan kepada Bapak Penasihat Komunitas kita yaitu Bapak Ndaman Said SSI yang selalu memberikan masukan dan juga nasihat kepada kami tim kolaborasi komunitas dan juga selalu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kolaborasi komunitas sehingga kolaborasi komunitas kami selalu berjalan dan tetap jauh. Semoga sehat dan selalu sukses buat Bapak sekeluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah yang saya hormati juga Ibu narasumber yaitu Ibu Rizca Chandra Finalis Tiosari yang bersedia memberikan ilmunya pada malam hari ini dan juga hari esok. Dan saya juga doakan semoga apa yang Ibu Rizca bagikan kepada kami dan juga di komunitas kami dan juga pengajar di seluruh Nusantara dapat diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati penggerak komunitas kolaborasi diantaranya Komet Rodal Komunitas Edukasi Guru Digital, penggerak komunitas SMA PGRI Larangan, penggerak komunitas GKG 5.0 Gerakan Komunitas Guru Era 5.0, dan juga Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang tergabung dalam pelatihan hari satu ini. Semoga Bapak Ibu yang meluangkan waktunya di malam hari ini dapat ikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya doakan semua semoga sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga bagi yang kurang sehat, saya doakan semoga lekas sembuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, izin saya untuk share PPT untuk membacakan susunan acaranya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu?
Baiklah, ini flyer poster kegiatan kita pada malam hari ini yang akan diselenggarakan secara sinkronus selama 2 hari, yaitu di hari Kamis dan esok Jumat di hari kedua, yaitu tanggal 12 Januari 2024. Dan secara asinkronus, yaitu pembimbingan melalui WhatsApp yang sudah Bapak Ibu bergabung di dalamnya. Bapak Ibu yang belum bergabung bisa cek di komunitas kami di PMM. Di situ akan terlihat informasi tentang baik WhatsApp, Telegram maupun informasi kontak lainnya yang bisa Bapak Ibu gabung di dalamnya. Baiklah, untuk berikutnya saya bacakan aturan kegiatannya. Diantaranya 1, peserta hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Semua peserta menggunakan nama sendiri pada identitas Zoom, berpakaian rapi, sopan, dan siap mengikuti di tempat dan ruang yang wajar dan tidak menimbulkan konsentrasi terpecah. Posisi kamera on selama kegiatan berlangsung. Pada saat pemateri berbicara, mikrofon supaya di-mute. Bertanya dapat dituliskan di kolom chat atau raise hand untuk menanyakan secara langsung. Mengisi presensi. Untuk karena ini kegiatan pelatihan Bapak Ibu, jadi presensi tidak perlu mengisi di hari ke-1 dan hari kedua. Bapak Ibu cukup mengikuti, menyimak kegiatan ini. Baik yang belum bisa menyimak, bisa mengikuti kegiatan melalui rekaman di Zoom. Izin saya break dulu ya Bapak Ibu, karena masih ada adzan. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya ulang, untuk presensi kita tidak menyediakan presensi karena Bapak Ibu, bagi yang belum bisa bergabung di Zoom pada hari 1 dan hari kedua, Bapak Ibu juga bisa menyimak rekaman melalui YouTube dan mengerjakan kantong tugas. Sertifikat akan diberikan kepada Bapak Ibu yang menyimak kegiatan hari 1 dan hari 2 dengan baik dan dapat mengerjakan tugas dengan benar, dan setelah dikoreksi oleh narasumber, kami akan memberikan
sertifikat berupa sertifikat 32 jam kepada Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan tugas dan benar. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, untuk berikutnya saya bacakan lagi yaitu susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Bidang Pembinaan PTK Dinas Pendidikan pada malam hari ini pre-memori. Yang ketiga yaitu sambutan dari penasihat komunitas. Yang keempat materi oleh narasumber. Yang kelima tanya jawab. Yang keenam closing statement. Yang ketujuh penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka kegiatan pada malam hari ini dengan sama-sama menundukkan kepala, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Penasehat Komunitas yaitu Bapak Daman Said SSI. Beliau adalah Kepala SMA PGRI Larangan. Beliau juga pengajar praktik. Beliau tim validator PMM, juga instruktur validator PMM. Beliau penulis artikel, webinar, dan cerita praktik rapor pendidikan PMM. Beliau peraih penghargaan Best Choice in Education Award di tahun 2022. Beliau juga peraih penghargaan Best High School in Innovation and Quality Learning Program of the Year di tahun 2023. Juara satu anugerah guru prima tahun 2023. Jenjang SMA, peraih penghargaan oleh Gubernur Jawa Timur sebagai Kepala Sekolah Inspiratif, tepatnya di bulan November tahun 2023 di Provinsi Jawa Timur. Beliau juga peraih penghargaan sebagai 3 terbaik apresiasi KSPS TK Inspiratif tingkat nasional dalam AGN tahun 2023. Beliau juga Ketua MGMP Matematika SMA Pamekasan. Beliau pengurus MKKS SMA Swasta Kabupaten Pamekasan dan juga pengurus MKKS SMA PGRI se-Jawa Timur. Baiklah, kita sambut beliau. Halo, selamat malam Bapak Daman, apakah sehat pada malam hari ini? Selamat malam, Alhamdulillah sehat Ibu Fitri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Daman, silakan untuk memberikan sambutan kepada peserta. Silakan waktu dan tempat Pak Daman. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua beserta pengurus beserta anggota komunitas belajar kolaborasi pada malam ini. Ada komunitas Covid Uda, ada komunitas belajar GKG 5.0, dan juga ada komunitas belajar SMA Larangan. Yang saya hormati juga, yang saya banggakan, tentunya Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang sudah hadir pada malam hari ini, ingin belajar bersama, yang waktu yang sekarang ini partisipan sudah mencapai 100. Tentunya kapasitas kita sudah penuh Bapak Ibu, tapi panitia sudah menjadikan live streaming YouTube seperti itu. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Rabbi, karena pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat berupa nikmat sempat dan sehat. Dengan nikmat sempat dan sehatlah kita semua bisa belajar Bapak Ibu, bisa beraktivitas. Malam-malam hari kita, walaupun kita waktu istirahat berkumpul dengan keluarga, tetapi Bapak Ibu merupakan Bapak Ibu guru pembelajar ataupun guru merdeka. Karena saya menyebutkan kalau guru merdeka itu guru yang peka terhadap perubahan-perubahan, guru yang terus belajar dan belajar setelah belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu,
komunitas belajar ini diselenggarakan dalam rangka kolaborasi bersama Bapak Ibu. Saya selaku penasehat juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber hebat pada malam ini. Ada Ibu Rizka Chandra Finalis Yasari MPD. Beliau narasumber ini, Bu Rizka ini merupakan guru di SDN 2 Dawahan dan juga sebagai coach Grow Mindset. Jadi memang sudah ini pakarnya Bapak Ibu. Seperti itu, saya ucapkan terima kasih Bu Rizka karena sudah bisa memberikan praktik baik, sudah memberikan ilmu-ilmu yang didapatkan selama Ibu menjadi coach di Grow Mindset, sehingga bisa mentransformasikan, bisa mengetuk tularkan kepada kami di sini Bapak Ibu, sehingga kami siap menimba ilmu dari Ibu Rizka. Dan tentunya harapan saya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu di dalam mengikuti kegiatan malam hari ini, mendapatkan ilmu baru, pencerahan-pencerahan baru, pengalaman-pengalaman baru, ayolah kita transformasikan kepada rekan sejawat di sekolah, ataupun jika Bapak Ibu dibutuhkan di daerah masing-masing, Bapak Ibu maupun di komunitas Bapak Ibu, ayo kita transformasikan agar ini menjadi amal jariah buat kita semua. Jadi ilmu yang diberikan oleh Bu Rizka terus mengalir dan mengalir demi kemajuan pendidikan dan juga pendidikan yang berkualitas. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya di dalam kegiatan webinar pada malam hari ini. Ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Panitia sudah semaksimal mungkin mempersiapkan segalanya, sarana sudah siapkan. Namun kita juga manusia biasa, tidak luput dari sempurna, hanya kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tetap berusaha untuk menjadi yang sempurna. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Ibu Rizka Chandra yang sudah memberikan ilmu-ilmunya dan membersamai kami di sini. Bapak Ibu guru hebat semuanya, perlu saya mengingatkan diri kita juga dan kita semua Bapak Ibu, bahwa di dalam kegiatan webinar ini, karena sekarang lagi ngetrennya tentang pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, biasanya Bapak Ibu kegiatan-kegiatan ini tidak pernah full, gitu, tidak pernah full uh, dari kapasitas. Ini bukan hanya kegiatan webinar yang saya selenggarakan, tapi saya lihat di teman-teman juga malah juga full Bapak Ibu. Harapannya saya Bapak Ibu tetap semangat belajar pada ini. Bukan hanya kita butuh sertifikat, bukan Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kita ambil ilmunya dari Bu Rizka. Nanti bonus Bapak Ibu adalah sertifikat. Jangan terbalik Bapak Ibu. Saya hanya butuh sertifikat karena ingin untuk melengkapi bukti unggah di SKP yang saya susun. Itu terbalik Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam kita selaku pendidik, di dalam kita meningkatkan pengembangan kompetensi, memang kita tidak pernah dibatasi Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu mengembangkan kompetensi itu, semakin menjadi pendidik yang berkualitas tentunya Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, kita jangan pernah lupa. Karena kenapa? Saya itu kok kadang apa ya, jika saya lihat TikTok, lihat TikTok itu bervariasi. Sekarang guru diributkan dengan administrasi, pengelolaan kerja di BMM. Terus kapan guru itu kamu ngajar? Kapan guru bersama murid? Pagi bersama murid, malam belajar di webinar, bekerja PMM, sehingga kita tidak punya hal yang seperti itu, Bapak Ibu. Itu menyebar luas. Akhirnya nanti yang disalahkan adalah kurikulum merdeka. Bapak Ibu, saya ingatkan, di dalam pengelolaan kinerja Bapak Ibu, SKP yang Bapak Ibu itu bukan merupakan unsur utama di dalam penilaian kinerja Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kita ini bukan karena kita butuh, kita pas mengejar sertifikat. Bahkan saya lihat di grup barusan ada grup pemburu sertifikat. Astagfirullahaladzim. Ada grup ada nih pemburu sertifikat. Artinya apa?
Kita ini di saat butuh kita mau belajar. Jadi jangan seperti itu Bapak Ibu. Ayolah kita belajar benar-benar ingin mendapat ilmunya. Karena di dalam penilaian kinerja itu, penilaian kinerja yang utama adalah praktik kinerja dan perilaku kerja Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu itu praktik kinerja dan perilaku kerja di satuan pendidikan masing-masing. Jadi, Bapak Ibu jika mengikuti webinar, misalkan dari manapun, bahkan dari komunitas kami, jika ada narasumber memberikan ilmu-ilmu baru, jika misalkan tidak sesuai Bapak Ibu, saya bahasanya seperti ini, jika kita beri makanan, jangan kita langsung ditelan, kita langsung kunyah dulu, ambil sarinya, baru kita telan. Karena kenapa Bapak Ibu? Saya sering kok memantau webinar Bapak Ibu. Ada webinar judulnya tentang masalah pengelolaan kinerja di PMM. Narasumber itu menyampaikan, inilah Bapak Ibu RKH yang kita akan pilih SKP-nya seperti ini. Ini Bapak Ibu bukti yang mudah didapatkan, inilah ikut webinar. Jadi ikutlah webinar ini saja. Sudah poinnya 4, kalikan 4 kegiatan, sudah 16 poinnya Bapak Ibu. Hal itu Bapak Ibu menurut saya itu kurang pas Bapak Ibu. Karena kenapa? Jika saya memberikan materi tentang pengelolaan kinerja, baik luring maupun daring Bapak Ibu, saya judulnya seperti ini, menyusun SKP yang bermakna. Artinya yang bermakna Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu menyusun SKP tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah atau prioritas dari 8 di antara 8 dimensi itu, kita gunakan juga Bapak Ibu. Ayolah bayangkan, kita lapar Bapak Ibu. Kita maunya sekarang mau makan nasi rawon, tapi Bapak Ibu berikan makanan seperti sate, ya nggak akan sesuai dan nanti makan Bapak Ibu. Jadi ayolah menyusun SKP yang bermakna. Konsultasikan dulu Bapak Ibu dengan kepala sekolah ataupun dengan wakakurikulum. Apa sih Pak yang pas untuk jangan pas ambil inilah mudah cara dapatkan sertifikat. Ayo ikut ini, bukan seperti itu. Menyusun SKP yang bermakna itu Bapak Ibu. Jadi kita jangan apa ya? Jangan kita menyalahartikan ataupun apa ya, hal-hal yang salah disebarluaskan. Makanya kurikulum merdeka nambah-nambah pekerjaan, bukan nambah-nambah pekerjaan Bu. Silakan Bapak Ibu mengembangkan kompetensi itu Bapak Ibu tanpa dibatasi. Tapi ingat Bapak Ibu, tupoksi Bapak Ibu adalah seorang guru menemani murid seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau ini disebar luaskan, akhirnya menyalahkan kurikulum merdeka, akhirnya menyalahkan menteri seperti itu Bapak Ibu. Maka pahami sih pengelolaan kinerja di PMM itu bagaimana sih seperti itu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya. Ini apa ya istilahnya pengantar saja di saya biar biar kita menjadi apa ya tidak menjadi yang sesat gitu Bapak Ibu. Dan saya pribadi juga dari tim bahkan juga dari narasumber Buriska juga Bapak Ibu, apabila ada kata-kata ataupun sesuatu yang kurang pas, kurang sempurna, silakan kita terhadap saran, masukan dan kritikan demi membangun seperti itu Bu. Jadi kita jangan mempertahankan pendapat atau hal yang salah seperti itu. Jadi ayo Bapak Ibu, kita mengikuti webinar ini bukan karena kita mengejar sertifikat. Nanti selesai di Januari, bulan Februari, saya mengadakan webinar, nanti pesertanya hanya 10 partisipan. Saya tidak menginginkan seperti itu, Bapak. Benar-benar Bapak Ibu, ilmunya dari narasumber benar-benar kita pelajari. Dan mudah-mudahan Buriska memberikan pencerahan-pencerahan baru kepada peserta webinar pada malam ini. Dan Bapak Ibu, tema pada malam ini tentang manajemen siswa ala ground mindset Bapak Ibu. Ini berlaku 32 JP, jadi ada kegiatannya, ada kelanjutannya besok juga di hari kedua. Nantinya Bapak Ibu, jika misalkan ada tugas dari Buriska, silahkan Bapak Ibu dulu. Tentunya Buriska itu memberikan tugas bukan di luar konteks yang kita bahas. Tentunya kita bahas dulu materinya, baru kita memberikan tugas. Tadi saya di kolom chat Bu Fitri memberikan sambutan, langsung ada di kolom chat. Tugasnya berupa apa? Materinya saja belum kita pelajari, tugasnya ditanyain duluan. Ayolah dulu belajar apa materinya gitu. Nggak mungkin kalau misalkan Bu Rizka ini misalkan membahas tentang masalah makanan rujak, misalkan tugasnya nanti nggak mungkin sate. Saya paham pasti. Coba tanya ke Bu Rizka sebentar lagi. Jadi pelajari dulu. Kalau misalkan ada tugas, kumpulkan. Itu merupakan apa ya? Tolak ukur lah dari kita mendapatkan ilmu dari sumber.
Mungkin itu saya Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya mewakili tim kolaborasi komunitas belajar dan saya pribadi selaku penasehat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daman sudah memberikan sambutan kepada peserta dan juga memberikan nasihat dan juga masukan-masukan kepada seluruh pengajar yang tergabung dalam pelatihan. Jadi kita turut prihatin ya. Jadi kita jangan hanya mengejar sertifikat, kita tetap meningkatkan kinerja kita di satuan pendidikan masing-masing. Jadi sertifikat itu adalah bonus. Dan juga sangat menggelitik juga saat ada di kolom chat bertanya tugasnya apa, belum ada materi ya. Seperti itu ya. Benar sekali seperti yang Pak Daman sampaikan. Baiklah Pak Daman, terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan acara selanjutnya yaitu pemaparan dari narasumber. Beliau adalah Ibu Richa Chandra Finalis Tiosari MPD. Beliau adalah guru di SDN 2 Dawan Situbondo, Provinsi Jawa Timur, satu wilayah dengan saya tentunya. Beliau berpendidikan di D2 PGSD Universitas Jember, S1 PGSD Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, S2 Pendidikan Dasar Universitas Terbuka, dan juga mahasiswa S3 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang. Wah, di umur beliau yang beliau bertempat tanggal lahir di Jember tanggal 4 Agustus tahun 87. Di umur beliau yang sudah beliau sudah menempuh pendidikan S3. Wah, luar biasa sekali ya. Tentunya Bapak Ibu, beliau juga sebagai guru penggerak, tentunya kita juga tidak sabar ya ingin mengikuti materi dari beliau. Baiklah Ibu Richa Chandra Finalis Tiosari, dipersilakan untuk memberikan materinya. Bagaimana Ibu Richa Chandra? Apakah sudah ada di ruang Zoom? Sudah. Suara saya apa terdengar, Ibu Fitri? Alhamdulillah sudah terdengar. Sehat Ibu Richa? Alhamdulillah, Ibu Fitri. Alhamdulillah. Baiklah Ibu Richa, waktu dan tempat untuk Ibu Richa. Silakan. Terima kasih Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Daman, kemudian Ibu Fitri, juga penggerak-penggerak komunitas yang tergabung di Komet Rudal dan juga kolaborasi dengan yang lainnya juga ya. Alhamdulillah malam ini saya merasa sangat-sangat senang sekali karena bisa bergabung dengan teman-teman semuanya, dan saya jujur agak kaget gitu Bu Fitri, karena saya juga memantau dari chat, kemudian memantau dari YouTube juga ya. Alhamdulillah teman-teman semuanya ini semangat untuk bisa mengikuti pelatihan pada malam ini. Mungkin kalau saya sendiri lebih pada begini, teman-teman semuanya, betul apa yang disampaikan oleh beliau, Bapak Daman, ya, kita baru saja ketemu, tiba-tiba minta tugas. Kalau bisa tidak usah tugas ya, dapat sertifikat gitu. Ya, ya pinginnya kayak gitu, tapi prosedurnya itu memang dilalui. Bapak Ibu sekalian,
tadi juga saya cek juga banyak sekali, bukan hanya dari Situbondo saja, nggih, tetapi juga dari luar Situbondo, ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Halo semuanya, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum. Untuk yang beragama lain juga saya sampaikan banyak-banyak terima kasih, nggih. Jadi untuk sekarang ini karena ini memang pelatihan, jadi lebih pada nantinya mungkin karena ada ketakutan sendiri mungkin kalau saya lihat dari chat-chatnya itu rata-rata bilang kalau saya tidak tergabung di Zoom bagaimana? Tidak ada masalah, tetap bisa mengikuti lewat live streamingnya Bu Fitri ya. Di situ nanti akan bisa mendapatkan sertifikat jika sudah mengikuti sudah mengumpulkan tugas seperti itu. Jadi ada tugas pada hari pertama, kemudian juga ada tugas untuk hari kedua. Begitu nggak Bapak Ibu ya. Jadi mungkin tidak ada kegelisahan lagi bagi mereka yang tidak tergabung di Zoom, tetap bisa mengikuti untuk materi hari ini. Bu Fitri untuk materinya berarti Bu Fitri yang share nggih, Bu Fitri ya. Ada tim kami, Bu Rizka. Itu Oh, sudah nggih. share ya. Oh, siap siap siap. Oke. Berarti saya tidak usah share ya Bu Fitri ya. Ya. Siap. Nggih. Terima kasih. Mungkin kita mulai saja nggih Bapak Ibu ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekali untuk pelatihan hari ini semuanya ikut aktif nggih. Jadi bukan hanya mengikuti saja tetapi bisa urun pendapat lewat chat yang ada di Zoom ini, juga chat yang juga ada di YouTube. Jadi semuanya tetap saya pantau semuanya gitu. Jadi saya sangat-sangat senang sekali, ya, Bapak Ibu semuanya kita belajar bersama. Jadi bukan karena saya narasumber, saya tahu segala hal, tidak. Jadi saya di sini hanya sebagai fasilitator, kemudian saya tahu lebih dulu daripada Bapak Ibu. Mungkin beda lagi kalau mungkin Bapak Ibu yang mengetahui dulu materi ini, ya juga akan sama seperti saya. Begitu, nggih, Bapak Ibu, nggih. Terima kasih. Kita langsung masuk pada materi untuk malam ini, manajemen siswa ala Grow Mindset. Ya, apa sih manajemen siswa ala Grow Mindset ini? Next. Jadi, Bapak Ibu, tujuan dari pelatihan malam ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam kepada para guru tentang konsep Grow Mindset atau apa atau mindset bertumbuh dan bagaimana untuk menerapkannya secara efektif dalam manajemen siswa di kelas gitu Bapak Ibu. Jadi di sini ini apa ya istilahnya karena begini. Betul apa yang dikatakan oleh Bapak Daman tadi gitu. Bagaimana kita sebagai guru itu berusaha untuk jangan lagi fix mindset, berusaha untuk apa? Ada perubahan, ada grow mindset gitu, ada perubahan yang lebih baik. Jangan hanya dengan mengikuti pelatihan ini kita berharap hanya sertifikat saja, tetapi ilmunya bagaimana gitu loh. Karena ilmu itu bisa kita dapat dari manapun Bapak Ibu gitu loh. Salah satunya mungkin alhamdulillah diwadahi oleh Komet Rudal ini seperti itu. Jadi tujuannya itu menuju ke situ. Baik, next. Monggo, di sini saya punya sebuah video dan mungkin nanti saya akan memberikan apa ya, bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap video tersebut. Silahkan diputar. Suaranya tidak ada ya Bu Fitri?
Bu Iva bisa Ya, suaranya bisa share sound gitu, Bu. share sound dari sana nggak bisa Bu Fitri ya? Oh, nggak apa-apa sudah Bu Fitri. Ini anu kok jelas. Mungkin Bapak Ibu karena ada sedikit kendala teknis, tapi sebenarnya dari video ini kita bisa lihat di situ gambar-gambarnya. Atau mungkin diputar saja Bu Fitri, nggak apa-apa tanpa suara. Dari gambarnya itu bisa terlihat kok. Oke, dari depan. You Nah, raise me up. baik. Itu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian semuanya ya, dari video tersebut apa yang Bapak Ibu bisa ambil hikmahnya yang kira-kira yang berhubungan dengan grow mindset? Coba saya ingin
Tahu suara dari Bapak Ibu, nggih? Apa sih yang bisa kita pelajari dari video tersebut? Monggo. Ada Ibu Adnaningsih di chat YouTube ya. Tak pernah menyerah dengan keadaan, selagi mampu dan ada kesempatan berjuanglah karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Betul. Cocok. Ibu Adnaningsih. Monggo yang lain kira-kira apa ya? Gitu. Di kolom Yang chat dapat Zoom ada tetap ya. berusaha dari Ibu Yeni. Oh, siap, betul, Ibu. Tetap berusaha. Nah, itu sebenarnya esensi dari grow mindset itu di situ, Ibu. Tetap berusaha, gitu loh. Ada lagi nih Bu Rizka di YouTube dari Ya. Cikgu Ihsan, never give up gitu. Oh iya, Cikgu Dan Ihsan pantang never give menyerah ya up. Bu di YouTube. Ismiati pantang menyerah, Nah, Bu Anis pantang tidak menyerah. menyerah. Ya, Bu tetap Lisa berjuang Ayuni, Ibu dari Bu Lisa Mama ini ya. Sur. Selagi Ya, kita luar tidak biasa. menyerah, betul sekali. Banyak di YouTube ini. Pak, Ya, banyak kalau YouTube. ya. Oke, selalu semangat berusaha, Bu Nurul Aini, Bu Titik tidak menyerah, betul, tetap semangat, betul. Ya, betul semua ya Bapak Bapak Adi Ibu. Haryanto, wah luar biasa ini Bapak Ibu sekalian ini. Ya, itu sebenarnya esensi dari grow mindset Bapak Ibu, gitu loh. Dari video itu kita banyak sekali mengambil hikmah. Jadi sebenarnya hikmah itu tidak hanya apa yang kita alami, ya Bapak Ibu ya, tetapi juga kita bisa juga belajar dari orang lain, dari sekeliling kita. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah kita bisa membentuk siswa seperti pelari tadi? Ketika dia jatuh, ketika dia itu memang sudah, kayaknya sih saya tidak bisa, kayaknya sih saya kalah. Tetapi dia berusaha apa? Apa yang saya mulai harus saya akhiri. Apapun itu. Kan seperti itu, nggih, Bapak Ibu ya. Jadi pantang menyerah itu bisa tidak kita tanamkan itu ke siswa. Gitu. Jadi PR kita bersama, nggih, Bapak Ibu ya. Baik, kita masuk pada definisi grow mindset. Gitu. Grow mindset adalah suatu konsep psikologis yang menggambarkan keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang itu dapat berkembang melalui usaha, dedikasi, dan juga pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi tidak mungkin seseorang itu punya grow mindset kalau dia itu tanpa usaha. Gitu. Hanya berdiam diri saja gitu, berharap keajaiban dari langit, ya nggak mungkin. Jadi harus ada usaha. Kemudian dedikasi. Jadi kalau di sini saya menilai itu semua guru-guru yang tergabung di sini itu mempunyai dedikasi yang tinggi. Kalau tidak punya dedikasi, sekarang waktu malam, waktunya kumpul keluarga, kita malah belajar bersama di sini. Maka sebenarnya Bapak Ibu sekalian, bahkan saya lihat itu bukan hanya guru SD di sini ya. Saya memang acungi kalau ada 5 jempol, saya 5 jempol. Karena semua ini Bapak Ibu sekalian ini bukan hanya SD saja, ada SMP, ada SMA, semua di sini. Dari Sabang sampai Merauke. Wah, ramai sekali ini malam ini. Oke, untuk pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi pembelajaran bukan hanya ini saja, tetapi juga nantinya ke depan anak ini bagaimana. Karena kita berhubungan dengan bagaimana kita membentuk anak, okay, Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau mungkin Bapak Ibu sekalian mengikuti webinar yang saya sebagai narasumber sebelumnya, gitu, itu perlakukan murid kita selayaknya anak kita gitu. Jadi ketika kita memang sudah jenuh, ketika kita sudah menyerah, rasanya mau nyerah ya Bapak Ibu dengan segala tingkah laku mereka, kembalikan lagi. Kalau misalnya dia anakku yang di dididik oleh guru lain, itu bagaimana? Jadi seperti itu, nggih Bapak Ibu. Jadi ini nantinya akan jadi apa? Pembelajaran yang berkelanjutan. Baik, next. Di sini ada grow mindset, di sisi lain itu ada fixed mindset. Apa sih perbedaan antara fixed mindset dan grow mindset? Fixed mindset itu adalah meyakini bahwa kemampuan dan kecerdasan itu sifatnya tetap,
ya kamu dasarnya pinter, ya sudahlah pinter aja. Gitu. Kan gitu. Ada kan seperti itu, enggak lah saya nggak bisa, iya lebih pinter kamu gitu. Nah, itu masuk pada fixed mindset. Bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Mereka cenderung menghindari tantangan dan situasi yang dapat mengungkapkan kelemahan karena takut akan kegagalan. Gitu. Itu masuk pada fixed mindset. Sudahlah, saya ini ya sudah cukup berumur gitu. Ya sudahlah yang muda-muda saja. Nah, ya, itu masuk pada fixed mindset, ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Apakah apakah umur itu jadi penghalang? Menurut saya tidak. Malah itu jadikan sebuah tantangan. Gitu. Jangan sampai ada, saya pernah menemui kalau tidak salah ibu pengawas kalau tidak salah gitu. Itu beliaunya itu pensiun kalau tidak salah kurang 2 tahun lagi. Tetapi dari beliaunya itu tetap berusaha untuk belajar IT, tetap berusaha untuk mengikuti semua webinar, seminar, pelatihan. Itu menurut saya itu luar biasa dan bukan masalah umur ya menurut saya, tapi lebih pada bagaimana keinginan kita, kemauan kita itu untuk terus bertumbuh. Maka itu masuk pada grow mindset. Sekarang perbedaannya fixed mindset dengan grow mindset bagaimana? Kalau grow mindset itu lebih pada meyakini bahwa kemampuan itu dapat berkembang melalui usaha. Jadi tidak mungkin ya, tidak mungkin itu tanpa usaha. Kemudian ya itu kita tiba-tiba aja berubah gitu aja sudah mengikuti aja mengalir seperti air. Toh mohon maaf mungkin kita sudah ASN sudah gitu. Jangan sampai Bapak Ibu seperti itu ya. Itu. Ya sudah yang muda-muda saja sudah. Nanti jenjang karirnya lebih lebih lama. Nah, seperti itu. Jangan ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap semuanya saya yakin semua Bapak Ibu yang tergabung malam ini bahkan mungkin tidak hanya di pelatihan ini, mungkin ada pelatihan lain di komunitas lain atau webinar di tempat lain yang sudah mau untuk belajar itu berarti dia punya dedikasi yang tinggi gitu. Dan sebenarnya grow mindset itu sudah ada gitu. Hanya saja apa kadang-kala kita tidak menyadari, oh iya, itu sebenarnya grow mindset masuk pada itu gitu. Dan menghadapi tantangan itu sebagai kesempatan untuk tumbuh. Jadi jangan sampai tantangan itu dianggap sesuatu hal yang menakutkan. Jangan sampai Bapak Ibu ya. Gitu. Kenapa sih Bu Rizka kok harus gurunya dulu? Ya iya, sekarang bagaimana kita mau merubah siswa kalau dari guru sendiri itu tidak ada perubahan seperti itu. Karena bagaimanapun kita contoh buat anak-anak gitu. Dan mungkin ini juga sekaligus apa yang Bapak Ibu, ya saya sendiri juga mengalami juga bagaimana akhir-akhir ini kita berkutat dengan PMM, kita berkutat dengan penilaian kinerja ya, istilah Jawanya itu sepaneng Bapak. Jadi malam ini saya inginnya ayo kita diskusi bersama. Jadi sejenak ya lepaskan dulu lah kinerja gitu. Jadi sambil kita belajar, kita cari pandangan baru, masukan baru, wawasan baru, gitu nggih Bapak Ibu nggih. Lanjut. Next. Sekarang di sini saya ada beberapa pernyataan. Monggo Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan. Menurut Bapak Ibu sekalian, ya, saya ingin jawaban dari chat ya, baik dari YouTube maupun dari chat yang ada di Zoom. Oke. Menurut Bapak Ibu, mengakui atau tidak dalam hubungan guru dan siswa itu bisa terjalin dengan segala kekurangan. Jadi menurut Bapak Ibu, maksudnya itu kata-katanya, Bapak Ibu, hubungan siswa dan guru itu ada kekurangannya tidak kira-kira? Enggak lah, selama ini saya berusaha sudah jadi guru yang terbaik gitu. Hanya saja mereka sajalah, mereka itu memang generasi strawberry sekarang ini memang malas-malas dasarnya gitu. Jadi menurut Bapak Ibu, ya, menurut Bapak Ibu kita itu sebagai guru itu misalnya ada segala sesuatu hal yang
tidak beres dengan murid kita, itu pasti kesalahan anak itu pasti. Itu di rumah itu nggak dididik sama orang tuanya itu. Gitu. Berarti Bapak Ibu bagaimana? Di sini saya lihat di chat di Zoom ya. Iya, ada kekurangan, ada, oke, ya, ada kekurangan, ya, ada. Wah, saya cek di YouTube juga, iya, ada. Ah, ada juga yang tanya apa beda fixed mindset dengan menyadari keterbatasan potensi dalam diri. Nanti dibahas, Bu Ratna, ya, oke. Ada. Ya, bisa. Enggak apa-apa, Bu Ristika. Lewat YouTube juga bisa, karena tetap kami pantau. Oke, ya. Jadi banyak sekali yang Bapak Ibu sekalian itu menjawab ada kekurangan. Nah, sebenarnya awal dari bagaimana kita itu grow mindset itu kita tahu, kekurangan kita ini ya. Gitu. Dari kekurangan ini kita berusaha untuk apa? Untuk supaya kita itu memperbaiki. Enggak lah, itu anak-anak dasarnya aja dari rumah gitu. Jangan nyalakan guru aja dong. Guru itu kan hanya berapa jam di sekolah. Nah, hal-hal kayak gitu itu mungkin mulai dari sekarang itu perlu perlu diperbaiki nggih Bapak Ibu nggih. Ya, betul. Wah, hebat-hebat ini Bapak Ibu ini. Kemudian pernyataan yang kedua. Terkadang guru itu sulit untuk membangun keakraban dengan siswa tertentu. Menurut Bapak Ibu, benar atau salah? Terkadang guru itu sulit membangun keakraban dengan siswa tertentu. Ya. Bagaimana? Benar. Tidak. Wah, Bu Erni menjawab tidak ini. Ya, yang lain benar. Ya, ada. Ya. Ada yang tanya workshop ini berapa kali pertemuan? Sekarang dan besok, Ibu. Ya, tapi tetap tugasnya itu yang akan melengkapi 32 JP, nggih. Ya, bisa iya tergantung siswanya. Iya, benar, ya. Oke. Wah, jawabannya bermacam-macam ini. Ini perbedaan agak berbeda dengan yang tadi, nggih. Iya, betul. Menurut saya juga seperti itu. Jadi terkadang kita itu sulit untuk membangun keakraban dengan siswa tertentu. Ada kalanya kita sebagai guru, nanti anak itu ngelama, bahasanya ya, bahasa Jawanya, anak itu nanti berani sama guru, nanti tidak menghormati lagi, menghargai lagi. Nah, seperti itu. Nah, menurut saya pribadi begini Bapak Ibu, keakraban kita bisa menempatkan diri sebenarnya. Kita berusaha untuk menempatkan diri ketika kita memang benar jadi teman buat mereka, ketika kita harus jadi ibu atau bapak buat mereka, ada kalanya kita mungkin jadi mentor, jadi fasilitator, mungkin itu disesuaikan dengan kegiatannya gitu atau posisinya di mana seperti itu. Jadi tetap bagaimanapun kadangkala itu ada mungkin karena si anak ini si siswa itu berusaha untuk mendekat gitu loh kepada gurunya. Tapi si guru itu sudah membuat suatu benteng yang tinggi seolah-olah alah anak ini nanti kalau terlalu dekat dengan saya ini nanti lama gitu. Bahasa Jawanya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin sedikit demi sedikit kita ubah itu. Kita berusaha untuk membuka hati gitu. Juga si anak juga membuka hati karena sesuatu yang menyentuh hati ya pasti nanti diterima dengan hati dan gitu ya Bapak Ibu. Ya, baik. Lanjut, ini ada pernyataan lagi Bapak Ibu. Pelanggaran berulang yang dilakukan oleh siswa itu membuat hubungan guru dan siswa tidak efektif. Bagaimana pendapat Bapak Ibu kira-kira? Pelanggaran berulang yang dilakukan oleh siswa itu membuat hubungan guru dan siswa tidak efektif. Bu Eni menjawab benar. Oke. Dari YouTube mungkin? Iya. Oh, tidak benar. Ini Pak Kade apa Bu Kade ini? Ya, kadang benar. Oke, Bu Titik kadang-kadang. Oke, boleh. Ada tergantung cara guru membimbing tanpa ada perbedaan. Ya,
Pasti ada kekurangan hubungan guru dengan siswa. Terkadang guru lebih cenderung egois dan melibatkan semua kesalahan siswa. Ya, bisa juga seperti itu, Bu. Betul-betul. Tidak benar. Oke, pelanggaran berulang yang dilakukan siswa membuat guru jadi tidak efektif. Ada benarnya. Sudah berusaha sekuat tenaga, harus berusaha menyesuaikan zaman. Ya, betul-betul. Ada kalau dari chat yang di Zoom ini, iya, ada benarnya. Oke. Kalau dari saya pribadi, Bapak Ibu, pelanggaran kadangkala begini ya, tidak usah siswa ya, kita sendiri mungkin kita ke anak ya, bagaimana kita punya ekspektasi yang tinggi kepada anak gitu, bagaimana kita berusaha untuk seperti kita ingin anak kita itu mendapatkan nilai yang tinggi, mendapatkan prestasi yang maksimal, jadi kebanggaan orang tua kan seperti itu. Tapi kadangkala ekspektasi kita itu tidak sesuai seperti itu. Nah, itulah yang mungkin bisa saja kita juga punya ekspektasi kepada siswa. Bagaimana kita berekspektasi ketika siswa ini ya, ketika siswa ini kita pegang, kita didik, maka pasti siswa ini nantinya akan berhasil atau mungkin akan jadi anak penurut misalnya atau mungkin jadi anak-anak yang berprestasi gitu. Nah, atau tapi apa? Ternyata tidak semua yang kita harapkan itu terjadi. Ada beberapa anak yang tetap saja seperti itu. Gitu. Jadi ini ada peraturan seperti ini melanggar, peraturan seperti itu melanggar. Tidak apa? Temannya diam-diam tiba-tiba dikerjai misalnya seperti itu. Itu masuk pada itu. Kadangkala ketika kita sudah mengingatkan sekali, kemudian dua kali, kemudian seterusnya tetap seperti itu. Akhirnya memang ada kekecewaan seperti itulah. Sekarang itu bagaimana cara kita untuk menetralisir kekecewaan tersebut? Jangan sampai dengan kekecewaan kita itu istilahnya memojokkan anak, Bapak Ibu. Jadi wah, kamu lagi. Hal-hal seperti itu nanti akan membuat si anak itu bukan lagi grow mindset, tetapi dia akan fix mindset. Gitu. Oke, next lanjut. Ini ada satu pernyataan. Terkadang baik dan buruknya hubungan itu dapat mempengaruhi keterlibatan siswa. Jangankan ya Bapak Ibu ya, jangankan gurunya ada di kelas. Suara sepatunya saja lewat belum masuk ke kelas. Itu sudah anak, Bu guru, Pak guru, aduh, itu, guru killer misalnya seperti itu. Wah, jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa, wah itu suara sepatu Bapak guru, wah itu suara sepatu Ibu guru, wah senang sekali saya hari ini bisa belajar. Ya, seperti itu. Ya, bisa bisa seperti itu luar biasa sekali menurut saya gitu. Dan mungkin itu juga PR buat saya, buat Bapak Ibu sekalian yang sekiranya itu anak-anak datang, Bapak Ibu guru datang gitu, meluk bareng, kangen gitu. Jangan sampai ketika ya sekarang ada Bapak Ibu ada kepentingan besok belajar di rumah ya, hore. Kalau sudah hore itu perlu dipertanyakan. Jangan kita merasa senang Bapak Ibu. Iya kan? Jangan-jangan anak-anak itu bosan itu. Jadi lebih baik gak ketemu Bapak Ibu, belajar aja di rumah. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, next. Pentingnya mengembangkan grow mindset dalam konteks manajemen siswa. Baik. Apa sih kepentingan grow mindset di dalamnya itu? Bagaimana cara kita memasukkan grow mindset itu ke dalam manajemen siswa? Kemudian manfaatnya itu apa saja? Di sini yang pertama adalah meningkatkan motivasi dan ketahanan. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Maksudnya adalah bagaimana grow mindset ini nantinya akan bisa memotivasi siswa lebih baik lagi. Seperti itu. Ketahanan, seperti Bapak Ibu kita tahu, dengan zaman itu selalu semakin bertambah, maka yang terjadi apa? Kedepannya itu juga akan perubahan itu akan sangat pesat. Kalau kita
tidak mampu mendidik siswa kita dengan baik, yang terjadi mereka akan terlindas oleh zaman. Gitu. Kita tidak mau hal-hal seperti itu terjadi, makanya ini grow mindset. Dengan kita menerapkan ini, ya kita berusaha untuk menciptakan generasi muda yang memang benar nantinya tahan banting, tahan untuk bisa untuk bisa melewati zaman, bahkan menaklukkan zaman, kan seperti itu kan. Jadi menurut saya bukan bukan presiden yang keren, bukan, tetapi apa gurunya yang keren bisa sampai jadi presiden. Menurut saya seperti itu. Lanjut, ini menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jadi dengan grow mindset ini kita berusaha untuk bagaimana menciptakan belajar yang lebih baik lagi. Jangan sampai anak-anak itu dengan kehadiran kita, ya, Bapak Ibu ya, itu malah malah apa ketakutan, malah negatif, malah tidak berkembang, malah paling ya gitu tuh aja. Jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Kemudian mengubah pandangan hadap kegagalan. Jadi ketika kita menemui siswa kita gagal, kita berusaha untuk terus maju. Sekarang Bapak Ibu mungkin banyak sekali anak-anak sekarang karena mungkin terbawa oleh dulu COVID ya Bapak Ibu, akhirnya dengan gadget itu tidak terpisahkan. Bapak Ibu pernah pernah tahu tidak? Pernah berpikir dari kenapa anak-anak itu sangat edik terhadap game? Mungkin Bapak Ibu mungkin dari kolom chat paham. Kenapa kira-kira? Anak-anak itu sampai sebegitunya Mobile Legend, FF. Nah, mereka itu sangat-sangat edik terhadap itu. Menurut Bapak itu kira-kira apa? Monggo yang dari chat bisa memberikan pendapat. Bu Fitri, suara saya terdengar? Terdengar Bu Rica? Oh, oke. Oh ya. Oh, enggak. Saya takut jamnya tidak stabil. Oke. Wah, ini tidak menjawab. Sepertinya Baik. ada Ibu Suratningsih yang sudah nulis di kolom chat menyenangkan. Bapak Adi Haryanto banyak tantangannya. Ibu Ripka Utaminingsih menarik dan tidak membosankan. Kade Agus Jayadi Putra karena menarik ada tantangan mendapatkan apresiasi jika mencapai kemenangan. Seperti itu. Rizka, sementara ini. Halo, Ibu Rizka masih ada di ruangan? Apa Ibu Rizka terlempar? Ya, sepertinya Ibu Rizka terlempar ya Bapak Ibu dari Zoom pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, karena narasumber
terpental, maka saya izin untuk membacakan slide selanjutnya sambil menunggu dari narasumber tersebut bisa masuk ke Zoom ini. Jadi pentingnya mengembangkan grow mindset dalam konteks manajemen siswa itu bisa meningkatkan motivasi dan ketahanan, menciptakan lingkungan belajar yang positif, bisa mengubah pandangan terhadap kegagalan, bisa membangun kemandirian dan tanggung jawab, peningkatan prestasi akademis, perubahan perilaku sosial, pengaruh pada karir dan kehidupan selanjutnya. Mereka lebih siap menghadapi dunia nyata yang seringkali penuh dengan ketidakpastian, serta pembentukan sikap positif terhadap pembelajaran seumur hidup. Jadi inilah Bapak Ibu, pentingnya mengembangkan growth mindset dalam konteks manajemen siswa. Nah, untuk narasumber yang nantinya bisa memberikan pemahaman tentang materi ini, mungkin Bu Fitri sambil memasukkan nanti ada yang bisa di tim ini, mungkin ada yang bisa keluar sehingga nanti bisa masuk lagi ke Zoom ini. Seperti itu Bu Fitri. Siap, Bu Eva. Siap, keluar saya. A few minutes later. Gabung bisa ke link YouTube yang berbeda. Saya akan share setelah ini. Ya. Silakan Ibu Rizka. Ini ya siap, luar biasa ini Bu Fitri. Saya terlempar ini. Iya. Ya, Bu Rizka. harus grow Maaf, mindset ini Bu Fitri. Iya, kendala kapasitas Zoom dari banyaknya antusias dari peserta. Oh, Hari betul. ini, Bu Rizka. Siap, oke. Nah, sebentar Fitri. Bentar ya. Sip. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Wah, mungkin kalau orang lain mungkin melihat ini sebagai hal, waduh ini gimana. Kalau saya ini malah amazing buat saya ini. Ini saking antusiasnya teman-teman Pengalaman semuanya baru, ya. belajar. Betul, Bu Fitri. Wah, ini ngeri-ngeri gimana ini, Bu. Baik, saya lanjut ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Latih grow mindset ini, Bu. Iya, betul sekali ini. Wah, luar biasa teman-teman. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Jadi selanjutnya itu kita bentar Bu Fitri. Ini saya juga ingin lihat yang teman-teman di YouTube ini Bu Fitri. Ini kok hilang juga ini. Iya. Oke, nanti sambil jalan aja Bu Fitri mungkin ya, sambil dipantau yang teman-teman yang di YouTube nggih untuk komentar-komentarnya. Oke, baik lanjut Bapak Ibu nggih. Mengubah pandangan terhadap kegagalan. Jadi jangan sampai kita melihat kegagalan itu sebagai suatu penghalang, tapi itu lebih jadi booster lagi ya, supaya kita itu nantinya itu berhasil. Gagal sekali nggak masalah. Yang penting apa? Nantinya kita akan bisa lebih baik lagi. Suaranya siapa nggih? Ya. Mohon Bapak Ibu untuk di-mute dulu ya. Di-mute dulu nggih, gantian ya, Ibu. Di-mute dulu ya Bapak Ibu. Izin saya mute. Bu Rizka bisa membuka mic lagi ya. Saya mute semuanya. Siap. Oke. Sudah? Bu Fitri? Ya. Sudah Bu Fitri? Silakan Bu Rizka. Siap.
Oke, jadi gini Bapak Ibu, tadi terakhir kita berbicara tentang game. Bagaimana anak-anak itu sangat edik terhadap game. Karena di game mereka itu tidak pernah dijudge gitu. Jadi ketika mereka itu kalah, tidak ada nama, hei kamu kalah ya. Ah, kamu itu kalah, kamu itu. Nggak ada seperti itu. Ketika mereka kalah, itu mereka malah tertantang untuk terus. Terus apa? Terus untuk mencoba lagi. Jadi itu yang membuat mereka itu menjadi edik karena itu mungkin ya seperti itu. Jadi bagaimana kita itu mengambil apa ya pelajaran lah di sekeliling kita. Jadi kita berusaha untuk menerapkan grow mindset itu memang benar-benar apa? Jangan sampai kegagalan itu jadi penghalang untuk supaya kita bisa lebih baik lagi. Lanjut, membangun kemandirian dan tanggung jawab. Ya, dengan adanya grow mindset ini, anak-anak menjadi semakin mandiri dan juga semakin menjadi tanggung jawab. Meningkatkan prestasi akademis juga iya. Okay? Jadi anak-anak yang punya grow mindset pastinya mereka itu punya keinginan atau capaian ke depan. Bagaimana tidak hanya dari apa ya istilahnya dari sikap dan juga nilai-nilai mereka juga berusaha untuk wah saya harus maksimal nih di pelajaran ini, saya harus maksimal nih di sini, oh saya punya kemampuan ini yang harus saya tingkatkan lagi. Jadi hal-hal seperti itu yang nanti akan dipunyai anak kalau memang anak-anak itu punya grow mindset ya. Lanjutnya, ini meningkatkan perubahan perilaku sosial. Jadi anak-anak yang grow mindset itu mereka punya perubahan bagaimana mereka itu bersosialisasi atau bersosial. Ya, jadi mereka itu akan berusaha jadi insan yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Pengaruh pada karir dan kehidupan selanjutnya, ya dengan mereka berusaha untuk menerapkan grow mindset ini, nantinya si anak ini mereka akan ke depan akan memiliki karir yang baik seperti itu. Jadi banyak ya kita melihat atau kita mendengar istilah-istilah bagaimana sih cara kita itu mengentaskan kemiskinan, yaitu dengan cara pendidikan. Jadi bagaimana kita itu berusaha untuk menanamkan ke anak-anak. Pendidikan itu penting loh, Nak. Pendidikan itu bisa membuat kalian itu apa naik derajat, istilahnya seperti itu. Selanjutnya, mereka akan lebih siap menghadapi dunia nyata yang seringkali penuh dengan ketidakpastian. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana zaman ini terus berubah. Tidak hanya anak-anak saja yang berubah, tetapi kita sebagai guru, sebagai role model mereka pun harus berubah. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ini pembentukan sikap positif terhadap pembelajaran seumur hidup. Ya, dan ini juga sejalan dengan kurikulum Merdeka, bagaimana kita memanusiakan manusia, mengembalikan anak kepada kodratnya, bagaimana dia itu apa, tanpa diminta, tanpa dia itu apa ya dipaksa, mereka itu ada keinginan dari diri mereka pribadi. Saya harus tetap belajar ya, saya tetap mencari ilmu ya, bagaimana saya mengembangkan wawasan saya ya, karena nantinya pasti ini akan seumur hidup seperti itu. Next, slide selanjutnya. Ini Bapak Ibu, kita perhatikan ada beberapa skenario dan ini salah satu skenarionya ya. Situasinya seperti ini Bapak Ibu. Bu Lena hanya menerima tugas yang dikerjakan dengan pulpen hitam. Rian mengumpulkan tugas dengan pulpen biru. Dan Bu Lena memberikan nilai 0. Nah, nantinya Bapak Ibu, ini sebagai contoh tugas studi kasus dari Bapak Ibu. Jadi ini contoh. Jadi kalau kita ini bisa mengisi ini, insya Allah nanti tugasnya juga akan terisi. Okay. Bagi teman-teman juga Bapak Ibu yang sudah banyak bertanya tentang link absensi ya. Nantinya misalnya pun link absensi hari pertama, hari kedua Bapak Ibu itu full, tetapi tidak ada tugas, tetap
untuk yang sertifikat masih belum bisa diberikan, ya. Seperti itu. Jadi menurut saya nanti sambil jalan, kalau memang ada link untuk absensi, insya Allah nanti Bu Fitri juga akan membagikan, ya. Sambil kita jalan, nanti insya Allah nanti ada, ya. Tindakan berbeda yang bisa dilakukan oleh siswa. Monggo Bapak Ibu, saya ingin tahu jawaban di chat. Tindakan apa? Tindakan berbeda apa yang bisa dilakukan oleh siswa dengan situasi tersebut? Link tugas kapan diberikan? Nanti Ibu di akhir dari pelatihan hari pertama ini, ya. Sudah tergabung di grup ya, Bu Dewi ya? Ya, terima kasih. Bu Fitri, masih mendengarkan suara saya? Masih terdengar Oke. jelas, Bu Rizka. Iya. Ya, bagaimana Ibu? Bapak, tindakan berbeda apa yang dilakukan oleh siswa? Monggo, pendapatnya apa kira-kira dari skenario tersebut atau dari kasus tersebut? Bagaimana? Ya, yang nanti mungkin dari komunitas lain nanti Bu Fitri minta tolong mungkin di anu aja, nggih, apa untuk undangan di WA-nya mungkin juga bisa dibagikan karena banyak juga itu yang belum tergabung mungkin Bu Fitri. Udah tergabung di grup, Bu. Siap, Bu Rizka. Oke. Siswa akan merasa kecewa, Bu Ulfa. Ya. Bu Titik, siswa mengerjakan tugas sesuai permintaan guru. Ya. Mungkin yang lain dari teman-teman yang ada di YouTube, monggo. Siswa kecewa karena tugasnya tidak mendapatkan apresiasi sama sekali. Oke, jawaban kita simpan dulu, Ge. Nanti akan ada jawabannya. Kemudian tindakan berbeda yang bisa dilakukan oleh guru. Kira-kira apa, Ibu, dari kasus tersebut? Atau Bapak dari kasus tersebut apa? Siswa akan mengintrospeksi dirinya atas perbuatannya. Ya. Siswa menjadi lebih malas dalam mengerjakan tugas jika tidak diperiksa. Ya, dari Bu Ana ya. Oke, siswa akan menanyakan kenapa dia mendapatkan nilai 0. Oke. Sekarang kita lanjut pada yang ini. Oke, Bapak Ibu ya, tindakan berbeda yang bisa dilakukan oleh guru. Kira-kira apa? Tindakan berbeda yang bisa dilakukan oleh guru untuk menanggapi situasi tersebut. Kalau kita berdasarkan grow mindset ya, Bapak Ibu ya. Jadi tindakan ini, tindakan berbeda yang bisa dilakukan oleh siswa itu maksudnya ketika siswa itu punya grow mindset, itu bagaimana? Apa tindakan apa jika dia mengalami situasi seperti tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana tindakan apa yang dilakukan guru ya jika dia itu merupakan guru yang punya grow mindset, Bapak Ibu, menanggapi peristiwa tersebut. Guru sebaiknya memahami kesulitan kendala, ya, tetap memeriksa agar siswa tidak merasa kecewa, ya, memberikan alternatif menggunakan tina, iya, ya, dan perlu koreksi untuk guru akan, ya, betul sekali, ya, Bu Eni, oke, menanyakan alasan siswa menggunakan pulpen biru, ya, bisa juga, betul, oke, lanjut, next slide, monggo. Jawabannya ada di slide selanjutnya, Bapak Ibu. Jawabannya adalah, ya, dari skenario itu atau dari kasus tersebut, tindakan berbeda yang bisa dilakukan oleh siswa ketika siswa itu sudah punya grow mindset adalah si Rian ini bisa berusaha keras untuk mematuhi peraturan. Jadi, indikasi bahwa siswa ini sudah punya grow mindset itu bagaimana? Ya dia berusaha untuk memenuhi ekspektasi atau berusaha untuk memenuhi keinginan dari si guru.
Terus dari guru sendiri, kalau dia punya grow mindset bagaimana? Di sana tertulis, Bu Lena dapat bersikap lebih fleksibel dan memberi lebih banyak pilihan untuk siswa-siswanya. Nah, Bu, kalau misalnya yang punya grow mindset hanya siswa saja, apakah bisa berjalan seiringan? Menurut saya tidak bisa. Kalau hanya guru saja yang punya grow mindset, apakah bisa? Ya juga nggak bisa. Jadi memang benar-benar dua-duanya ini ibaratnya itu saling mengisi, saling berjalan seiringan. Jadi bagaimana kita menumbuhkan bersama-sama, Bapak Ibu. Gitu. Bagaimana kita anggaplah siswa kita itu partner kita. Ayo nak, kita berjalan bersama yuk, kita berubah bersama yuk, kita berusaha untuk grow mindset yuk. Gitu, seperti itu. Nah, itu skenario. Dan nanti ini juga contoh-contoh dari seperti ini Bapak Ibu, ini adalah nanti tugas untuk Bapak Ibu selanjutnya. Ya, jadi nanti di next selanjutnya, di slide selanjutnya. Nah, jadi tugas dari workshop pertama ini saya di sini mempunyai tiga kasus yang harus Bapak Ibu selesaikan. Nah, 3 kasus ini untuk penyelesaiannya saya sudah memberikan contoh seperti yang di depan tadi ya. Ya, hampir sama seperti itu. Jadi, bagaimana Bapak Ibu nantinya di tugas itu ya memberikan solusi, memberikan pandangan yang berbeda baik dari segi siswa maupun dari segi guru. Seperti itu. Monggo diperlihatkan untuk tugas. Tugas yang nomor 1 itu adalah Tika lupa memakai seragam olahraga. Guru olahraganya, Pak Burhan, menyuruhnya berlari keliling sekolah. Jadi, Bapak Ibu bagaimana menanggapi hal tersebut? Tindakan berbeda apa yang biasa dilakukan, yang bisa dilakukan oleh siswa jika siswa itu punya grow mindset? Kemudian tindakan apa yang dilakukan oleh guru? Itu permasalahan pertama. Next, selanjutnya. Yang kedua, itu adalah dari ketahuan menyalin pekerjaan sekolah temannya. Pak Marzuki memberi dia dan temannya nilai 0 untuk menyetrap mereka. Itu, Bapak Ibu juga harus menanggapi itu. Itu yang kedua. Kemudian lanjut, selanjutnya. Yang ketiga, Bu Leni memotong waktu istirahat Zara ketika dia menyela pertanyaan teman sekelasnya. Sehingga Zara itu kehilangan 5 menit dari tiap-tiap waktu istirahatnya. Jadi 3 itu adalah permasalahan yang Bapak Ibu harus selesaikan dan nantinya bisa Bapak Ibu kirimkan diketik di Word ya, Microsoft Word. Selanjutnya nanti bisa dikumpulkan dalam bentuk PDF. Ya, nanti kantong-kantong tugas nanti akan diberikan oleh Bu Fitri. Oke, Bu Fitri ya. Siap, Bu. Ya, oke. Begitu Bapak Ibu. Mungkin untuk materinya itu mungkin Bu Fitri bisa lanjut ke pertanyaan mungkin ya. Oh ya, sekarang sudah nyampe ke sesi pertanyaan ya, Ibu Rizka. Oh, baiklah, luar biasa sekali ya, walaupun terputus pemaparan materinya sangat luar biasa. Pada malam hari ini, Ibu Rizka menyampaikan materi tentang grow mindset di hari 1 dan juga menjelaskan tentang penugasan, yaitu menyelesaikan permasalahan bagaimana apa yang Bapak Ibu lakukan di kelas, situasinya dari 3 situasi itu diselesaikan. Nah, kemudian tindakan berbeda yang dilakukan siswa dan tindakan berbeda yang dilakukan oleh guru. Baik, Bapak Ibu, baik, silakan Bapak Ibu menuliskan pertanyaan di kolom chat. Yang ada di Zoom juga bisa menuliskan pertanyaan di chat Zoom. Halo Bu Fitri. Nanti dibacakan. Dan juga bisa resen bagi yang bertanya secara langsung. Masih belum ada pertanyaan, saya lihat di Zoom ya. Halo Bu Fitri. Ya, silakan Pak yang sudah bersuara
mau menanyakan Ya, secara saya langsung mau silakan. nanya, itu kan kita kan belum tergabung di WA grupnya, terus sama apa namanya yang tadi disampaikan, kayak link apa namanya absen sama ini tempat tugasnya nanti mohon di-share gitu. Masalahnya kalau bisa jangan sampai jam 10, kalau di kami jam 10 ini mau setengah 10 soalnya sudah Oh lewat iya, gitu. ya benar Pak. Perbedaan waktu ya sangat Ya, mempengaruhi. makanya Baik, mohon maaf, bukan kita nanya link sama itu bukan karena ini, karena sudah malam, masa kita jam 12 baru selesai kan baik, gimana. Mungkin itu saja sih dari saya, makanya sejak tadi baik. kawan-kawan banyak yang nanya itu gitu. Ya, terima Mungkin itu kasih dulu Bu Bapak Fitri. atas pertanyaannya. Nanti Bapak Ibu akan mengisi link presensi yang nanti di pengisian itu akan diarahkan ke grup komunitas kita masing-masing. Nanti Bapak Ibu bisa memilih komunitas kolaborasi di antara kita, nanti bisa memilih salah satunya dan informasi akan tetap dibagikan di sana untuk pelatihan selanjutnya dan kantong tugas juga akan dikirim di grup ya. Ini Bapak Ibu bisa mengisi link presensi yang saya bagikan di kolom chat Zoom dan sebentar lagi juga saya akan bagikan di YouTube. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi di hari pertama atau juga bisa menanyakan secara langsung kepada Bu Rizka. Bu Ini Rizka juga ya. ini ada yang tanya, pertanyaannya bagaimana? Nanti Bapak Ibu juga akan diberikan PPT untuk materinya dan di dalam PPT itu nanti ada soalnya yang tadi sudah saya sampaikan, gitu. Itu bisa nanti diketik ulang di Microsoft Word, kemudian di bentuk PDF gitu. Ya, ya, ya. Terima kasih atas penjelasannya ya. Halo Bu, Ya, silakan. tadi terkait tugas, misalkan itu dari PPT-nya itu kita potong, ya kan? Mohon maaf ini, kita Ya. potong dikit, misalkan itu habis itu di PDF kan langsung dari PowerPoint-nya kan juga bisa Bu, tanpa pakai Bisa. Word. Boleh, monggo, Boleh, monggo boleh. Bapak. Boleh. Langsung Ya, pakai yang PPT Bu Rizka gitu. Boleh. Ya. ya. Nanti Yang ditambah penting itu Bu, penjelasan dari Bapak jawabannya ya, untuk ya itu dah. menyelesaikan. Ini sudah di-share ini Bu untuk. Oh ya ya. Untuk presensi sudah ada, yang belum tinggal kantong tugas, tapi kantong tugasnya ini Bapak Ibu siapkan dulu. Siapkan dulu, diketik nanti jadi satu link di tugas hari 1 dan tugas hari 2. Tugasnya untuk ini langsung hari ini langsung atau gimana Bu? Tidak, nanti jadi satu link, ngumpulkan satu kali. Jadi di Enggak. dalam kantong tugas tersebut Iya, paham, ada saya link paham. kantong tugas 1, ada kantong tugas 2. Sama-sama Oh, diupload gitu. di drive dulu. Siapkan dulu Bapak. Ya. Berarti tidak waktunya hari ini kan? Tidak, selesaikan dulu Oke. bisa di waktu kosong Masalahnya bisa. kami sudah malam, Bu. Oh iya, seperti itu, Pak. Nah, terus terang aja. Ya. Ya, makasih, Bu. Terima kasih, Pak, atas Bu, partisipasinya. Ya, silakan Bapak Bu. yang langsung mau nanya. Bu, kalau untuk tugasnya berarti dibikin di Word langsung di PDF kan, Bu? Boleh, Boleh, boleh boleh. seperti itu. Boleh. Bagus, mantap. Terima kasih ya, Bu, atas infonya, Bu. Sama. Siap. Ada dari Ibu Dewi Caryanti ya. Proses Oke. pengerjaan tugasnya bagaimana, Bu? Ya, sama dengan yang tadi ya. Boleh diketik dengan Word. Ada 3 situasi yang ditawarkan oleh Ibu Rizka. Kemudian Bapak Ibu itu nanti menjawab pertanyaan yang dari Ibu Rizka di 3 slide terakhir yang telah disampaikan oleh Ibu Rizka. Dan nanti bagi yang tergabung di grup nanti juga akan dikirimkan di grup ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah di screenshot atau nanti materi juga disampaikan di grup. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ada ini Ibu Rizka dari Ibu Hesti Amelia. Apa saja trik dan tips menciptakan grow mindset pada siswa? Ya, silakan Bu Rizka. Tips and trik ya, Bu Fitri ya. Menurut saya
tipsnya itu simpelnya sebenarnya bagaimana kita sebagai guru itu jadi role model untuk anak-anak. Jadi kita kembalikan kita dulu sebagai guru itu berusaha untuk punya grow mindset itu sendiri. Itu yang pertama seperti itu. Jadi ketika kita sudah punya grow mindset, kita meyakini grow mindset ini akan bisa mengembangkan siswa, maka insya Allah nantinya itu juga akan menular ke anak-anak juga mempunyai grow mindset. Itu. Kemudian yang kedua, dari grow mindset ini, ketika anak-anak itu sudah mulai tumbuh grow mindset, bagaimana kita itu setiap kesalahan yang dilakukan anak, kita itu tidak boleh menjudge atau menghakimi. Sudah biarkan dia itu melakukan kesalahan. Gitu loh. Karena apa? Dengan kesalahan-kesalahan tersebut, maka anak itu, oh ya, saya salah, saya harus perbaiki. Oh, saya salah, perbaiki lagi. Seperti itu. Jadi, menurut saya seperti itu, Bu Fitri. Begitu. Ya, terima kasih penjelasannya Ibu Rizka. Jadi Oke, kita jangan langsung menghakimi anak tersebut. betul. Ya, jadi kita juga harus bisa mentolerir terlebih dahulu. Kita bisa menanyakan secara langsung dan kita bisa memikirkan bahwa siswa tersebut untuk terus meningkatkan rasa grow mindset. Seperti itu ya, Bu Rizka. Betul, betul, iya. Jangan takut untuk gagal. Ya, Grow seperti- mindset itu jangan takut jangan untuk takut gagal. untuk gagal ya. Betul. Jadi siswa yang melakukan kesalahan itu jangan langsung divonis dia itu akan salah selamanya, tapi kita terus menyemangati siswa tersebut untuk memperbaiki. Betul. Baik, untuk berikutnya Bu Rizka ada yang terlewat dari Fadlatus Samsiani Iya. dari chat YouTube. Bagaimana untuk membentuk grow mindset siswa yang usil, yang mengganggu temannya, yang selalu mengganggu temannya atau usil. Itu Bu Rizka. Oke. Silakan Bu Rizka. Terima kasih. Menurut saya, kalau ada anak usil seperti itu, coba kita berusaha untuk ngomong dengan dia, dekati dia, gitu. Mungkin di waktu istirahat, kita ngomong santai-santai, gitu. Nak, sini, coba ke sini, gitu. Kamu kenapa sih kok usil sih ke temannya, gitu kan? Misalnya dia, enggak Bu, saya enggak usil. Misalnya dia masih mengelak gitu. Saksinya banyak loh, gitu, seperti itu. Nah, si anak itu pasti menjawab, iya Bu, dia gini 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 gini. Sekarang kalau dikembalikan lagi, kalau misalnya kamu yang diusili, bagaimana perasaanmu? Ya, jadi kita kembalikan lagi, nggak enak kan? Nah, ini nanti Bu Fitri, hal-hal seperti ini nanti akan ada sangkut pautnya nanti di materi besok Bu Fitri. Jadi ada empati, simpati gitu. Jadi ini nanti ada benang merahnya Bu Fitri sebenarnya. Ada Jadi mungkin kelanjutannya hal ya. ini iya betul. Jadi perlakukan orang lain sebagaimana kita mau diperlakukan. Dan selain jika kita tanamkan kepada diri kita, juga kita tanamkan ke anak. Kalau kamu nggak mau diusili, jangan ngusili dong, gitu. Kalau kamu nggak mau dikerjai temannya, jangan kerjai dong. Jadi mungkin kita lebih tekankan ke mereka itu seperti itu, Bu Fitri. Begitu. Ya, terima kasih atas pencerahannya Bu Rizka. Mungkin ada lagi pertanyaan satu lagi Bu Rizka. Di pukul 20:41 waktu Indonesia Barat. Ada dari Bapak Ketut Sugita, bagaimana cara merubah perilaku siswa yang berulang kali melakukan kesalahan dan seringkali melanggar peraturan, sedangkan guru sudah berulang kali memberikan kesempatan. Jadi berulang-ulang terus itu Bu Rizka. Melakukan kesalahan yang sama. Yang sama ya. Kalau misalnya itu kesalahan itu misalnya hal-hal yang berhubungan dengan itu untuk peningkatan kompetensi dirinya, menurut saya tidak ada masalah Bu Fitri. Jadi maksudnya itu kesalahan itu kegagalan yang memang nantinya dia itu akan lebih baik lagi. Berapa kali gagal pun nggak ada masalah gitu. Tetapi kalau kesalahan ini misalnya kesalahan yang memang anaknya ini bandel sekali, bandel kuadrat misalnya seperti itu ya Bu Fitri. Ya kita berusaha
untuk apa ya, istilahnya itu jadi teman mereka. Kenapa sih kamu kok bandel banget gitu? Kenapa sih kamu kok kayak gitu? Nah, jadi nantinya ini akan kepake mungkin nanti teman-teman yang sudah menjalani guru penggerak itu pasti tahu. Eh, Namanya itu coaching, Bu Fitri. Jadi anak-anak seperti itu nantinya kita kembalikan lagi. Nah, kira-kira menurut kamu baik tidak ya kalau misalnya kamu seperti ini? Nah, kalau kamu di posisi teman ini, gimana ya perasaan kamu? Nah, jadi seperti itu Bu Fitri. Jadi kita berusaha untuk di posisi itu kita jadi coach yang baik untuk mereka. Jadi jangan sampai ada kata menghakimi, kemudian jangan sampai kita itu, wah kamu nakal sekali ya, kamu ini belum, ini masih sekarang ya, nanti kamu gimana mau jadi apa kamu 10 tahun ke depan. Nah, kadang-kadang kan iya kayak Jangan sampai ada gitu-gitu ya. kata-kata seperti itu ya, Bu Rizka. Betul, betul, Iya, iya. betul. Iya, gitu Terima mungkin kasih Mbak Bu Fitri. Rizka. Siap. Baik, Ini ya, untuk pertanyaan saya cukupkan dulu ya Ibu Rizka, karena Assalamualaikum, sudah Bu. waktu di pukul 20:43 waktu Indonesia Barat kali Ya, ini. Bu. Baik Bu Rizka, untuk ke acara selanjutnya yaitu closing statement. Silakan Ibu Rizka memberikan closing statementnya untuk peserta pelatihan malam hari ini. ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini mungkin mohon maaf tidak bisa menanggapi satu persatu, mungkin karena juga keterbatasan ya Bu Fitri ya. Ya, benar. Closing statement dari saya, eh, sebagai guru kita adalah role model. Bagaimana nantinya anak-anak ke depan ya Bapak Ibu ya, mereka itu akan mencontoh pada kita. Jika kita mengharapkan anak akan lebih baik, maka lebih baik kita mulai kebaikan itu dari diri kita dulu. Begitu, Bu Fitri. Wah, luar biasa sekali ya closing statement-nya pada malam hari ini. Jadi kalau ingin memperbaiki siswa kita harus memperbaiki diri sendiri. Ya. Luar biasa sekali materinya pada malam hari ini. Terima Ya, kasih Bu Rizka sudah berbagi di pelatihan di hari 1. Ditunggu untuk pelatihan berikutnya dan tentunya Bapak Ibu juga penasaran ya di pelatihan hari kedua nanti akan menjelaskan materi apa, empati itu apa. Pasti sangat penasaran ya Bapak Ibu untuk iya. ke kegiatan selanjutnya. Boleh Jadi bertanya Bapak lagi, Bu? Kenapa Bapak? Tentang apa nih, Bu? Kantong tugas nih, Bu. Boleh tanya satu, Bu? Iya, silakan Pak. Untuk tugasnya tuh ketiga pertanyaan tuh dijawab, Bu? Atau satu aja per hari? Yang tugas 1 itu dalam bentuk PDF seperti yang Bu Rizka sampaikan. Ya. PDF boleh, Jadi, Word boleh yang diupload di Drive. Jadi itu tugas 1 hanya mengirimkan link Drive. Pastikan Nih. itu sudah dibuka aksesnya untuk siapa saja yang memiliki link. Ya kan ada Lalu dua itu tugas tugas di 1 kantong tuh, Bu. menyelesaikan 3 situasi. Tugas 2 belum, masih Nah, besok dijelaskan. Terus tugas duanya di sini di kantongnya nih video praktek, Bu. Ya Penjelasannya belum, gimana tuh? kan belum. Belum kan? Jadi Oke, Bu. Bapak Ah, Ibu semuanya belum bisa mengisi karena ya, nanti ya, ya. ngisinya sekalian. Sekarang Oke, hanya oke, cukup oke. mempersiapkan saja, Ah, menyelesaikan dulu situasi-situasi dan ya seperti oke, itu oke. Bapak Paham. Ibu Paham, Bu. di pukul 20:46 waktu Indonesia Barat, mungkin di waktu Indonesia Timur juga dengan jeda waktu 2 jam mungkin nanti Bapak Ibu sudah waktunya beristirahat. Jadi Bapak Ibu, saya cukupkan ya Bapak Ibu, saya selaku moderator kegiatan pelatihan hari 1 Grow Mindset dalam pembelajaran untuk memanajemen siswa pada malam hari ini mohon maaf dan juga mewakili tim kolaborasi komunitas mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyajian kegiatan kurang memenuhi kriteria dan kurang dapat memberikan kepuasan terhadap Bapak Ibu semuanya dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Namun kami semua membutuhkan saran dan kritik juga dari Bapak Ibu untuk menjadikan komunitas kami lebih baik ke depannya.
Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan partisipasinya. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita malam hari ini Ibu Rizka Chandra Finalis Tiosari MPD, dan Terima terima kasih kasih kembali, saya Bu. ucapkan kepada tim kolaborasi komunitas yang terus membersamai kegiatan dari awal sampai akhir, dan juga Bapak Ibu peserta kegiatan pelatihan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri, terima Terima kasih kasih Bu Bapak Ibu Rizka. semuanya. Sampai Selamat jumpa besok istirahat. di hari kedua ya. Oke. Selamat beristirahat ya Bapak Ibu. Oke. Izin Terima kasih, saya. Bu. Terima kasih Oke, banyak. sama-sama. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Izin saya end ya. Assalamualaikum. Izin. Waalaikumsalam. Ya, saya end ya. Waalaikumsalam